Aroma dugaan pelecehan kembali mencoreng dunia pesantren di Bangkalan. Oknum Lora berinisial UF dari Ponpes di Desa Paterongan Galis dilaporkan mencabuli lebih dari 30 santriwati. Laporan resmi masuk pada Senin malam 1 Desember 2025 setelah salah satu santriwati kabur pada malam hari usai berinteraksi dengan terlapor. Keluarga korban yang melihat kondisi psikologis korban belum pulih akhirnya memilih melapor ke Polda Jatim. Pendamping korban, Dr. Mutmainah, menyebut masih ada kemungkinan korban lain dan mendorong mereka untuk bersuara. Pihak pondok menyatakan keprihatinan dan memastikan UF tak lagi berada di lingkungan pesantren. Polda Jatim membenarkan laporan tersebut dan mulai menyelidiki, sementara Polres Bangkalan turut melakukan pendalaman agar kasus ini ditangani tuntas. Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan, kesucian, dan keamanan manusia, terutama anak-anak dan perempuan. Namun, ketika ajaran Islam dicampur dengan bid'ah, kultus individu, dan pengagungan manusia secara berlebihan, maka disitulah pintu-pintu kerusakan mulai terbuka. Salah satu sebab utama maraknya kasus pencabulan ini adalah budaya taklid buta dan kultus terhadap guru. Di banyak pesantren tradisional, seorang kiai atau ustadz diposisikan hampir seperti manusia suci. Ucapannya tidak boleh dibantah, perbuatannya jarang dikritik, dan keputusannya dianggap selalu benar. Akibatnya, ketika seorang ustadz berbuat menyimpang, para santri takut melapor. Mereka dibungkam dengan dalih adab, takut durhaka kepada guru, atau takut dianggap melawan wali Allah. Lebih parah lagi, sebagian masyarakat diajari keyakinan bahwa ustadz, kiai, atau habib tertentu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Apapun yang dilakukan dianggap penuh hikmah, bahkan ketika jelas-jelas melanggar syariat. Inilah buah dari ajaran gulu, yaitu berlebihan dalam mengagungkan manusia. Padahal Islam mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang kebal dari kesalahan, dan tidak ada yang berada di atas hukum Allah. Faktor lain yang tidak kalah berbahaya adalah minimnya penanaman tauhid dan sunnah di lingkungan pesantren tersebut. Banyak pesantren ngaswaja ahlul bid'ah lebih sibuk mengajarkan ritual-ritual tradisi, amalan-amalan tanpa dalil, manakib, dan cerita karamah, daripada mengajarkan Al-Quran dan hadits secara benar. Akibatnya, santri tumbuh tanpa pemahaman batasan syariat yang tegas, terutama dalam masalah interaksi lawan jenis, aurat, dan jagaan diri. Tidak sedikit pula pesantren yang mencampur adukan agama dengan mistik. Ada keyakinan bahwa guru memiliki karamah khusus, bisa membersihkan jiwa santri, atau memiliki kemampuan spiritual tertentu. Dalam kondisi seperti ini, santri bisa dimanipulasi secara psikologis. Ketika terjadi pelecehan, korban dibuat bingung antara takut kepada Allah atau takut kepada gurunya. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Islam yang murni sebagaimana dipahami oleh para salaf sangat tegas dalam menjaga kehormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup semua pintu yang mengarah kepada zina dan pelecehan. Tidak ada khalwat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada sentuhan tanpa hak, dan tidak ada dalih agama untuk membenarkan perbuatan keji. Bahkan Nabi memperingatkan keras orang yang menyakiti anak yatim dan kaum lemah, apalagi mencabuli mereka. Jika kita perhatikan, dakwah salafi justru sangat keras dalam masalah ini. Tidak ada kultus ustadz, tidak ada kiai yang kebal kritik. Semua diuji dengan dalil. Jika seorang ustadz salah, maka ia salah. Jika ia melanggar syariat, maka ia harus tegakkan hukum. Tidak ada istilah menutup aib demi menjaga nama pesantren, karena menutup kezaliman adalah bentuk pengkhianatan terhadap agama. Kasus-kasus pencabulan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi umat Islam Indonesia. Bahwa Islam tradisi yang bercampur bidah, gulu, dan kultus, tokoh bukan hanya merusak akidah, tetapi juga merusak moral dan keamanan generasi muda. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat tarbiyah justru berubah menjadi tempat trauma bagi para korban. Solusinya bukan menutup kasus, bukan membelah oknum, dan bukan menyerang para pelapor. Solusinya adalah kembali kepada Islam yang murni. Islam yang menempatkan tauhid di atas segalanya. Islam yang menegakkan sunnah, keadilan, dan transparansi. Islam yang tidak takut mengoreksi ustadz, kiai, atau siapapun jika mereka menyimpang. Umat harus berani membuka mata. Jangan lagi menyerahkan anak-anak kepada sistem yang membungkam akal dan hati. Pilihlah lembaga pendidikan yang menanamkan tauhid, akhlak, dan ilmu berdasarkan Al-Quran dan sunnah, bukan berdasarkan tradisi turun-temurun dan pengagungan tokoh.